dan segala apapun itu dipangkas gitu loh. Bagaimana hidup hemat, bagaimana mensiasati hidup untuk tetap bisa dinikmati gitu loh, dengan keterbatasan-keterbatasan yang ada. Keterbatasan, ketidaknyamanan itu jika kita cermati itu akan menciptakan rasa nyaman. Tapi masa lalu jangan dilupakan. Masa lalu adalah pintu untuk cahaya masuk, memberikan kamu ingatan yang akan membantumu dalam menghadapi kesulitan. Kita bertumbuh dari penderitaan, dari segala hal yang tidak kita kehendaki, bisa memeluknya sebagai bagian dalam hidup. Dari disitulah hidup bisa jauh lebih ringan, jauh lebih bergairah. Apapun itu akan terasa nikmat gitu loh. Seperti halnya saya merasa nikmat sekali ketika saya bisa duduk di sini di bibir danau Lake Merritt dan menceritakan rasa sukacita saya terhadap hari ini. Salam sejahtera saudara-saudara yang terkasih, kembali lagi dengan saya Garna Raditya di Melamun di Danau. Seperti biasa pada sore hari menikmati suasana yang begitu temaram di Lake Merritt, Auckland. Saat ini agak sepi ya, jadi mungkin karena tadi habis hujan, terus juga cuacanya cukup dingin. Saat ini sekitar 10-an derajat Celcius, yang juga udah mulai cepat gelap. Gelapnya ingin segera pulang gitu kan. Tapi di tengah keindahan saat ini, saya ingin berbagi dengan apa yang sudah saya refleksikan terhadap keseharian saya dan juga beberapa minggu yang lalu. Tapi sebelumnya saya berterima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan juga men-share, kemudian memberikan komen dan like. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya juga tidak menyangka beberapa teman dan juga teman-teman baru saya bisa berbagi gitu dengan apapun. Dan silakan kalau teman-teman ada pertanyaan apapun, mungkin seputar Amerika juga gak masalah, bagaimana hidup di Amerika. Karena hidup di Amerika juga sebuah perjalanan ya, bagian dari perjalanan bagi saya. Dan perjalanan itu cukup menantang untuk sebagai seorang imigran. Dan kemudian bagaimana saya bersama istri kemudian bisa hidup di sini. Berarti saya sudah 7 tahun ya, 7 tahun lebih di Oakland, California ini. Karena memang hidup di Amerika itu sama seperti halnya saya itu memang mempersiapkan untuk hidup kembali dari nol lagi gitu. Semula sih saya menggenapi rasa itu gitu loh, untuk bisa semangat gitu ya dengan perasaan rumah baru, tempat baru, suasana baru, segala yang baru gitu. Karena saya berada di Semarang, saya juga lahir dari Semarang dan kemudian beberapa kali pindah gitu dulunya waktu masih sekolah gitu. Jadi dari perjalanan-perjalanan itu ternyata memang tidak hanya bagian dari hidup, tetapi juga itu bisa kita jadikan serpihan-serpihan proses kita gitu. Pindah di Amerika itu memang ada banyak tantangan hidup ya, tantangan yang dimana tidak saya dapatkan di di Indonesia gitu. Dan apa saja yang bisa saya syukuri gitu, saya syukuri banyak hal dari tantangan hidup itu sehingga ke titik ini sekarang ini, bagaimana saya juga bertemu dengan leluhur saya di sini dan segala apapun rasa vibe yang
dirasakan saya itu terjadi ketika saya memulai untuk menari setahun lalu, persis pada Oktober, yang dimana ketika saya latihan suka gitu loh, dan kemudian mempraktikkan ya latihan itu tuh kok kayak ada yang familiar ya, kok ini sepertinya saya pernah melakukan ini tapi kapan gitu, tapi saya nggak pernah tahu kapan gitu. Saya mendengar bahwa ini adalah bagian dari percikan-percikan gitu, percikan memori dari yang sebelum kita. Mungkin saya dari past life saya gitu, dan juga seluruh memori dari leluhur saya, dari yang buyut dan sebagainya. Dan kenapa ketika semakin kita berumur, semakin bertambahnya umur, itu juga menambah kemampuan kita sebagai manusia. Apakah itu hanya orang-orang tertentu saja? Tidak, itu berlaku untuk semua orang, berlaku untuk siapapun yang mau mengolahnya. Loh, mengolahnya itu bagaimana gitu? Nah, mengolahnya ini sebenarnya sama seperti yang sudah saya lakukan, bagaimana dimulai dengan meditasi ya. Meditasi itu adalah basic dasar dari sebuah latihan untuk kita mengolah rasa, mengolah kesadaran kita gitu. Sehingga kita melepaskan pikiran-pikiran itu, pikiran-pikiran yang ada di realita di dunia saat ini. Kenapa? Karena memang apa yang kita lihat saat ini bukanlah apa yang diri kita gitu loh. Karena realitas kita saat ini tuh merefleksikan kita juga gitu loh. Nah, kitanya ini apakah cukup merefleksikan realitas kita? Kita pun bisa menciptakan realitas kita sendiri gitu. Kita bisa menciptakan semuanya itu menjadi lebih ringan, menjadi menyenangkan, itu juga bisa. Sama seperti saya lakukan, bagaimana untuk belajar untuk mengubah sudut pandang segala apapun ya, mulai dari hidup, mulai dari bagaimana kita dalam karir misalnya, atau dalam kreativitas. Sudut pandang ini saya serap ketika saya pindah di Amerika gitu, dimana sudut pandang yang saya dapatkan di Indonesia ternyata ada yang jauh lebih menarik, misalnya ada yang jauh lebih membuat saya bergairah di dalam keingintahuan saya gitu terhadap diri saya sendiri. Siapa sih saya? Siapa sih peran saya? Apa peran saya di dunia ini gitu. Apakah kita hanyalah manusia sajakah yang kebetulan kita hidup di sini gitu. Asal kita tahu bahwa manusia adalah makhluk energi, makhluk yang dimana diberi berkat dalam rasa. Kita memiliki rasa, memiliki akal yang membuat kita menjadikan kita sebagai makhluk mengetahui apa sih hakikatnya sebagai manusia, apa sih hakikatnya kita di dalam sosial kita gitu. Dari sudut pandang itulah yang saya dengan tantangan hidup di Amerika itu ya, dari bagaimana saya melihat misalnya fasisme, rasisme, atau segala apapun ketidakadilan yang segala kita lihat kapitalisme besar global itu berada di sini gitu loh. Industri teknologi berpusat juga di sini, di San Francisco Bay Area. Dan di Oakland terjadi gentrifikasi, di mana orang-orang lokal semakin tergusur gitu loh, karena naiknya biaya hidup dan juga semakin mahal. Seperti yang kami rasakan di sini ya, bahwa hidup di Bay Area itu sebuah tantangan tersendiri gitu, karena semuanya itu mahal dan segala apapun itu dipangkas gitu loh. Bagaimana hidup hemat, bagaimana mensiasati hidup untuk tetap bisa dinikmati gitu loh, dengan keterbatasan yang ada. Nah, dari situ saya belajar bahwa keterbatasan, ketidaknyamanan itu
jika kita cermati itu akan menciptakan rasa nyaman, apapun yang tidak kita kehendaki, sesuatu yang mungkin pelajaran hidup yang datang pada kita, semuanya itu berasal dari pikiran kita gitu loh. Pikiran kita itu bagaimana meresponnya. Ketika kita tenggelam dalam memikirkan sebuah persoalan, kita mudah sekali untuk terjerembab ke dalam pikiran tersebut yang membuat kita lupa akan akal sehat, membuat kita lupa bahwa saat ini kita harus bernafas gitu loh, bernafas dan melakukan aktivitas atau mungkin sesuatu yang lain. Karena itu pikiran hanya seliweran saja, seliweran yang mungkin itu tidak perlu kadang-kadang kebanyakan hampir saya bisa jamin itu pikiran-pikiran yang tidak perlu yang ada di pikiran kita terlintas. Apapun, bahkan kita memikirkan orang lain gitu loh. Kita memikirkan orang melihat kita seperti apa, sepertinya kita tuh selalu terhakimi, padahal orang itu ya udah nggak peduli, orang juga udah sibuk dengan hidup mereka masing-masing gitu loh. Mereka juga sudah berusaha juga untuk menjadi versi terbaik mereka supaya bisa tetap untuk hidup seideal mereka mungkin gitu. Pelajaran-pelajaran itu terserap gitu ya, dan itu memudahkan saya untuk merasakan kembali dari hasil meditasi gitu. Meditasi itulah yang membuat saya bisa mereview lagi gitu dengan tantangan hidup yang sudah gitu. Misalnya di Amerika, kemudian saya saat di Indonesia, dan dulu ketika saat masih sekolah misalnya. Semuanya ada cerita dan semuanya itu selalu ada hikmah. Bisa kita buka kembali. Itulah kenapa kalau ketika orang ada bicara kita harus melupakan masa lalu, mari melihat masa depan. Betul, melihat masa depan. Tapi masa lalu jangan dilupakan. Masa lalu adalah pintu untuk cahaya masuk, memberikan kamu ingatan yang akan membantumu dalam menghadapi kesulitan. Kita bertumbuh dari penderitaan, dari segala hal yang tidak kita kehendaki, bisa memeluknya sebagai bagian dalam hidup. Dari disitulah hidup bisa jauh lebih ringan, jauh lebih bergairah. Apapun itu akan terasa nikmat gitu. Seperti halnya saya merasa nikmat sekali ketika saya bisa duduk di sini di bibir danau Lake Merritt dan menceritakan rasa sukacita saya terhadap hari ini setelah saya pulang bekerja. Dan begitu, terima kasih banyak saudara-saudara yang terkasih yang sudah menyimak. Semoga ini bermanfaat bagi kamu yang suka dengan video ini. Bisa di-share ke teman-teman, kita bisa saling bertumbuh bersama ya. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan sampai ketemu di video berikutnya. Salam.